Seorang biksu bijaksana asal Cina yang dikenal keras dan penuh kebencian terhadap Islam tiba-tiba menyatakan dirinya mualaf. Namun, di balik pengakuan itu tersembunyi rencana rahasia yang mengguncang dunia Muslim. Apa yang sebenarnya ingin ia lakukan di Tanah Suci? Lantas bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Simak sampai akhir agar kalian tidak tersesat sebelum melanjutkan videonya. Alangkah baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berada, tulis di kolom komentar, agar Mimin lebih dekat dengan kalian. Di sebuah kawasan pegunungan terpencil di Provinsi Yunnan, Tiongkok, berdirilah sebuah biara megah bernama Chanlongxi yang telah berdiri selama lebih dari 2 abad. Biara ini dikenal luas sebagai tempat berkumpulnya para biksu terpelajar yang mendalami filsafat Buddha Mahayana, sekaligus menjadi pusat spiritual yang disegani oleh kalangan pengikut Buddhisme di Asia Timur. Di antara para biksu yang tinggal di biara tersebut, ada satu nama yang menjulang lebih tinggi dari yang lain, Yuanjing. Pria parubaya berusia 45 tahun itu dikenal sebagai sosok yang bijaksana, berwibawa, dan memiliki harisma spiritual yang begitu kuat. Dalam setiap khotbah yang disampaikannya, ia mampu membuat para jemaahnya terdiam dan merenung dalam keheningan. Kata-katanya sering dikutip, diajarkan, bahkan dibukukan oleh para muridnya. Di media lokal, ia kerap dijuluki Sang Cahaya Timur. Namun di balik jubah saffron dan tatapan damai yang selalu ia tampilkan, Yuanjing menyimpan sesuatu yang tak diketahui oleh banyak orang. Sebuah kebencian mendalam terhadap agama Islam. Bukan tanpa sebab. Beberapa tahun sebelumnya, Yuanjing pernah melakukan perjalanan ke Asia Selatan untuk mempelajari spiritualitas lintas agama. Di sana, ia berinteraksi dengan para ulama, pendeta, dan guru spiritual dari berbagai keyakinan. Namun, yang paling membekas dalam pikirannya bukanlah pelajaran toleransi atau kedamaian. Ia merasa tersingkir dalam beberapa diskusi terbuka yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Islam. Dalam satu forum keagamaan, pendapatnya tentang reinkarnasi dianggap tidak rasional oleh seorang cendekiawan Muslim. Sejak saat itu, Yuanjing menyimpan luka batin, luka yang kemudian berkembang menjadi kebencian sistemik terhadap Islam. Setelah kembali ke Tiongkok, kebenciannya tumbuh dalam diam. Ia tidak menunjukkan sikap agresif secara langsung, tapi mulai menyisipkan narasi-narasi negatif dalam setiap ceramahnya. Agama asing yang membawa konflik, katanya suatu hari kepada para muridnya. Yang datang bukan membawa pencerahan, tetapi mencuci otak manusia dengan ancaman neraka dan kekerasan. Kalimat itu disambut dengan anggukan pelan dari para pengikutnya. Sebagian besar tidak menyadari bahwa yang ia maksud adalah Islam. Seiring waktu, isi ceramah Yuanjing mulai berubah. Ia tidak lagi hanya mengajarkan kedamaian dan ketenangan batin. Ia mulai menyelipkan perbandingan-perbandingan yang bersifat menyudutkan, bahkan menjatuhkan agama lain, khususnya Islam. Ia menggambarkan umat Muslim sebagai fanatik, kolot, dan ancaman terhadap harmoni masyarakat. Meskipun tidak menyebut nama langsung, pesan-pesan yang ia sampaikan cukup jelas untuk dipahami oleh mereka yang peka terhadap bahasa retorisnya. Yang membuat posisinya semakin kuat adalah kenyataan bahwa Yuanjing memiliki pengaruh besar di kalangan pejabat lokal, aktivis budaya, dan tokoh lintas agama. Ia dianggap sebagai juru damai antar umat beragama. Ironisnya, sosok yang dielu-elukan sebagai simbol toleransi ini justru diam-diam memupuk intoleransi di antara para pengikutnya. Salah satu murid seniornya, Liao Kun, pernah bertanya secara pribadi, "Guru Yuanjing, mengapa Anda tampaknya tidak menyukai Islam?" Yuanjing hanya tersenyum samar. "Karena cahaya tidak bisa berdampingan dengan kegelapan," jawabnya. Kalimat itu begitu dingin dan metaforis, tetapi cukup untuk membekas dalam benak Liao Kun. Semakin hari, Yuanjing semakin berani. Ia mulai mengadakan kelas-kelas khusus bagi para pengikut fanatiknya, membahas bahaya ekspansi Islam dalam masyarakat modern. Di dalam kelas-kelas rahasia itu, ia menyebarkan teori-teori konspirasi,
mengutip berita-berita keliru, dan menyebarkan ketakutan bahwa suatu saat negeri mereka akan ditelan oleh syariat asing. Namun semua itu disampaikan dengan gaya yang tenang dan intelektual. Ia tidak pernah berteriak. Ia tidak pernah mencaci maki. Ia menyampaikan semuanya seperti seorang guru besar yang membedah realitas, dan itulah yang membuat ajarannya sangat berbahaya. Nama Yuan Jing makin dikenal hingga ke luar negeri. Ia diundang ke berbagai forum keagamaan internasional, termasuk yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Muslim. Di depan umum, ia selalu tampil ramah, bahkan memuji ajaran-ajaran Islam secara diplomatis. Tapi di balik layar, ia terus melanjutkan misi kebenciannya, bukan hanya untuk menolak Islam, tetapi untuk menghancurkannya dari akar. Puncak dari kebenciannya mulai terlihat ketika ia mengadakan diskusi khusus bertajuk "Kesucian yang Dipertanyakan", menyoal tempat-tempat suci dunia. Dalam diskusi itu, secara halus ia menyindir Ka'bah, menyebutnya sebagai pusat ritual berputar-putar yang tidak memberi pencerahan batin. Pernyataan ini memicu perdebatan, tapi Yuan Jing terlalu licin untuk dijerat. Ia menyebut kritiknya sebagai bagian dari kebebasan berpikir. Namun Yuan Jing belum puas. Dalam hatinya, ia merasa Islam harus dilawan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan aksi simbolis yang bisa mengguncang fondasi spiritual umatnya. Ia pun mulai menyusun rencana yang lebih berani, sesuatu yang akan menjadi bukti kekuatan spiritualnya sekaligus penghinaan terbesar terhadap Islam. Hari itu, udara di Chanlongsi terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti pekarangan biara, sementara para murid tampak tengah melakukan meditasi pagi dalam keheningan. Namun ketenangan itu tak sepenuhnya merasuk ke dalam hati Yuan Jing. Ia berdiri di beranda ruang utamanya, menatap lembah yang terbentang luas di bawah kaki gunung. Namun pikirannya justru berkecamuk, panas, tidak tenang, gelisah. Sudah beberapa bulan ini Yuan Jing merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mendengar bisik-bisik di antara para murid mudanya. Ada yang mulai membaca buku-buku agama dari luar, ada yang berdiskusi diam-diam tentang keesaan Tuhan dalam konsep monoteisme, dan yang paling membuatnya gelisah, beberapa pengikut setianya mulai tertarik pada Islam. Yuan Jing tidak membencinya karena ia tidak tahu. Justru sebaliknya, ia tahu. Ia tahu bahwa Islam menawarkan ketegasan tauhid, kejelasan arah hidup, dan disiplin ibadah yang kuat. Dan disitulah masalahnya. Dalam pandangan Yuan Jing, agama yang ia anut dan ajarkan selama puluhan tahun adalah jalan pencapaian batin yang halus dan mendalam, tapi lambat. Islam, di matanya, tampil seperti arus deras yang menyeret keyakinan orang-orang dengan cepat dan tegas. Beberapa minggu sebelumnya, salah satu muridnya yang cukup cerdas, seorang pemuda bernama Yin Tao, datang menemuinya dengan wajah gundah. "Guru Yuan Jing," katanya pelan, "aku membaca Al-Quran dan menemukan kedamaian yang tak pernah aku rasakan sebelumnya." Yuan Jing mencoba tetap tenang, tapi hatinya menegang. "Kedamaian itu semu?" jawabnya tanpa ekspresi. "Apa yang kamu anggap sebagai jawaban, bisa jadi hanya ilusi dari keinginanmu akan kepastian." Tapi dalam hatinya, ia tahu pengaruh Islam perlahan-lahan menyusup ke dalam komunitasnya. Statistik dari pemerintah lokal menunjukkan bahwa jumlah mualaf di kota-kota besar terus meningkat. Bahkan, ada laporan bahwa beberapa mantan biksu telah meninggalkan kehidupan monastik mereka dan masuk Islam secara diam-diam. Hal ini mengguncang Yuan Jing. Bukan hanya karena kehilangan pengikut, tapi karena ia merasa tertantang secara ideologis dan spiritual. Baginya, Islam bukan sekadar agama lain, ia adalah ancaman yang mengikis akar ajaran yang ia bangun selama hidupnya. Di malam yang dingin itu, Yuan Jing duduk di ruang pribadinya, dikelilingi kitab-kitab suci dan manuskrip kuno. Namun yang ia baca malam itu bukan sutra atau ajaran Buddha. Ia membuka laptopnya dan mulai mencari lebih dalam tentang Islam, bukan untuk memahaminya, tapi untuk menemukan celah, kesalahan, kelemahan.
Ia ingin tahu dari mana datangnya pengaruh besar agama itu. Apa yang membuat orang-orang rela meninggalkan segalanya demi menjadi Muslim? Ia menemukan bahwa kekuatan Islam terletak pada kesederhanaannya yang absolut, satu Tuhan, satu kitab suci, satu arah ibadah. Tidak banyak interpretasi, tidak terlalu banyak ruang untuk spekulasi. Hal ini membuat umatnya bersatu dan teguh. Dan dari sinilah timbul rasa iri dalam hati Yuanjing. Iri bahwa Islam, dengan semua yang ia benci, memiliki kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh ceramah-ceramah panjang atau perenungan batin semata. Beberapa hari kemudian, saat mengajar kelas meditasi tingkat lanjut, ia mendapati bahwa dua muridnya tidak hadir. Ketika ditanya, salah satu murid menjawab, mereka sedang mengikuti diskusi lintas iman di kota. Ada ustadz dari wilayah selatan yang datang. Namanya Han Ruilin. Han Ruilin. Nama itu terus bergema di kepala Yuanjing. Ia belum pernah mendengar langsung, tapi setelah menelusuri lebih jauh, ia tahu bahwa Han adalah salah satu ustadz muda yang sangat aktif dalam dakwah intelektual dan sosial. Metodenya damai, tidak konfrontatif, dan justru karena itulah, ia berbahaya. Bagi Yuanjing, Han bukan hanya seorang dai, tapi simbol dari kekuatan Islam modern yang mampu merangkul, bukan memaksa. Ia merasa harus menghentikan pengaruh ini sebelum terlambat. Namun, menghentikannya dari luar hanya akan menimbulkan simpati terhadap Han. Maka lahirlah sebuah ide berbahaya, menghancurkan dari dalam. Malam itu, Yuanjing mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Bukan keputusan spiritual, melainkan strategi. Ia akan pura-pura masuk Islam. Jika kau ingin tahu kekuatan musuhmu, katanya kepada dirinya sendiri, maka masuklah ke dalam benteng mereka. Dengarkan, catat, dan hancurkan mereka dengan pemahaman yang lebih dalam dari yang mereka miliki sendiri. Ia mulai menyusun rencana. Pertama, ia akan mendekati Han Ruilin dengan topeng keingintahuan spiritual. Ia akan tampil sebagai biksu yang sedang mengalami kegelisahan batin dan ingin mengenal Islam lebih dalam. Kedua, ia akan mencatat semua doktrin, kelemahan emosional, titik lemah logika, dan apapun yang bisa menjadi senjata balik. Dan ketiga, di akhir semuanya, ia akan melakukan aksi simbolis yang akan menggemparkan dunia Islam. Aksi yang akan menjadikan namanya abadi sebagai simbol perlawanan terhadap apa yang ia anggap sebagai penyusupan akidah asing ke tanah kelahirannya. Dengan senyum tipis di wajahnya, Yuanjing menatap bayangannya di cermin. Ini bukan pengkhianatan, bisiknya. Ini penyelamatan. Beberapa minggu setelah Yuanjing menyusun rencana jahatnya, ia mulai mengumpulkan informasi lebih dalam tentang sosok yang kini menjadi target utamanya. Ustadz Han Ruilin. Nama Han Ruilin kerap muncul di media sosial, forum keagamaan lintas iman, dan kanal YouTube internasional yang membahas toleransi antaragama. Ia adalah sosok muda, baru berusia awal 30-an, namun pembawaannya tenang, tutur katanya santun, dan gaya ceramahnya mampu menyentuh kalangan manapun, tak terkecuali mereka yang bukan Muslim. Bukan hanya ceramah, Han juga aktif dalam kegiatan sosial, membantu korban bencana, menyantuni yatim piatu, serta memfasilitasi diskusi antara pemuka agama dari berbagai latar belakang. Ia pernah diundang ke Beijing untuk berdialog dengan komunitas Kristen, Buddha, dan Tao. Bahkan, beberapa pemimpin komunitas Buddha pernah menyebut Han sebagai cahaya damai dari umat Islam. Dan disinilah letak kekhawatiran Yuanjing yang berubah menjadi ancaman serius. Orang seperti ini, gumam Yuanjing di ruang meditasi pribadinya, tidak bisa dilawan dengan debat. Ia tidak berdebat. Ia membuat orang merasa diterima. Ia berbahaya karena ia tidak memaksa, tapi mengajak. Yuanjing pun memutuskan untuk tidak bertindak gegabah. Ia tahu bahwa untuk membongkar fondasi ajaran Han, ia harus masuk dengan cara yang cerdas dan terencana. Ia mulai menghubungi koneksi di komunitas antaragama dan menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan Ustadz Han.
Ia membuat narasi bahwa dirinya mengalami kebingungan spiritual setelah bertahun-tahun menjadi biksu dan ingin belajar Islam, bukan untuk menganutnya, tapi untuk memahami secara intelektual. Kabar ini sampai ke telinga Han Ruilin dalam beberapa hari. Ia sempat terkejut, namun tak menaruh curiga. Han memang sering menerima tamu lintas agama, termasuk dari kalangan biksu dan rohaniwan non-muslim. Bagi Han, berdialog adalah jembatan, bukan ancaman. Pertemuan pertama terjadi di sebuah pusat kajian Islam di Guangzhou, tempat Han menjadi pengisi rutin kelas keislaman untuk non-muslim. Yuan Jing datang dengan pakaian biksunya, membawa tas kecil berisi buku catatan, pena, dan beberapa kitab suci Buddha. Ekspresinya tenang, tatapannya dalam. "Terima kasih telah menerima saya, Ustadz Han," katanya sambil membungkuk ringan. Suaranya rendah dan penuh hormat. Han tersenyum, membalas dengan hangat. "Kehormatan bagi saya bisa bertemu Guru Yuan Jing. Saya sudah lama mendengar tentang Anda." Mereka duduk di ruang yang sederhana. Tidak ada kamera, tidak ada media. Hanya dua orang yang konon mencari kebenaran, meski dengan niat yang sangat berbeda. Yuan Jing mulai dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Apa itu Islam? Siapa itu Muhammad? Mengapa Muslim salat 5 kali sehari? Mengapa mereka berpuasa? Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dari orang awam, namun Yuan Jing mengemasnya dengan nada seorang filsuf yang ingin memahami. Han menjawab dengan sabar dan penuh kehangatan. Ia tidak terburu-buru menjelaskan. Ia sering menyisipkan kisah-kisah sejarah, ayat-ayat Al-Quran, dan hikmah-hikmah praktis dari kehidupan Nabi Muhammad. Selama berminggu-minggu, pertemuan mereka berlanjut. Yuan Jing datang secara berkala, terkadang membawa murid-murid seniornya yang ia ajak berkenalan dengan Islam. Han pun mulai menganggap mereka sebagai tamu rutin dan memperlakukan mereka dengan kasih sayang serta penghargaan tinggi. Namun di balik senyum dan anggukan Yuan Jing, tersimpan agenda gelap. Ia mencatat semua pertemuan secara rinci, mulai dari tata cara ibadah, filosofi dasar tauhid, bahkan bagaimana Muslim memperlakukan Ka'bah sebagai kiblat. Ia menyimpan semua informasi itu dalam sebuah jurnal khusus yang ia beri judul Jantung Islam, Pusat Keyakinan dan Simbolnya. Baginya, memahami konsep kiblat Ka'bah di Mekah adalah kunci. Han menjelaskan bahwa Ka'bah bukan tempat penyembahan, melainkan simbol arah dan persatuan umat. Semua Muslim, dimanapun mereka berada, akan menghadap ke satu arah yang sama ketika salat. Ka'bah, satu arah, satu barisan, satu tujuan, kata Han suatu hari. Kata-kata itu justru menyalakan bara dalam dada Yuan Jing. Ia merasa menemukan titik pusat ideologis yang bisa dijadikan sasaran. Ia berpikir, jika simbol ini dihina atau dinodai di depan umum, maka ia bisa mengguncang keimanan umat secara kolektif. Ia yakin, umat Islam tak akan mampu menerima penghinaan terhadap tempat yang mereka sucikan sebagai kiblat. Dan yang lebih membuat Yuan Jing yakin bahwa misinya akan berhasil adalah kepercayaan yang kini mulai diberikan oleh Han padanya. Han bahkan pernah mengundangnya dalam sebuah pertemuan diskusi Islam dan Buddhisme yang dihadiri oleh beberapa tokoh lintas agama. Yuan Jing diperlakukan sebagai tamu kehormatan. Namun dalam hati, Yuan Jing mencibir. "Mereka terlalu naif," bisiknya dalam hati. "Mereka menyambutku seperti saudara, padahal aku adalah serigala di tengah domba." Malam itu, setelah pertemuan mereka yang ke-10, Yuan Jing berdiri di depan cermin kamarnya. Ia mengganti jubah biksunya dengan pakaian biasa. Di dalam hatinya, rencana mulai matang. Ia akan mengucap syahadat secara publik. Ia akan menjadi mualaf palsu. Dan suatu hari, ia akan pergi ke Ka'bah. Di sana, ia akan melakukan tindakan yang akan mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai penghancur simbol suci Islam. Hari-hari berikutnya, Yuan Jing memainkan perannya dengan sangat hati-hati, seperti seorang aktor kawakan yang telah hafal setiap dialog dan gerak tubuh. Ia datang ke masjid kecil tempat Han Ruilin biasa mengajar, membawa kitab catatannya,
berpakaian sederhana, dan menyapa semua orang dengan senyum tenang khas seorang pencari kebenaran. "Ustadz Han," ucapnya suatu sore, "saya ingin belajar lebih dalam. Saya merasa ada sesuatu dalam Islam yang saya belum pahami, tapi seolah memanggil." Han Ruilin, seperti biasanya, menanggapi dengan penuh keramahan. "Tentu, Guru Yuanjing. Islam adalah agama ilmu. Semua yang ingin belajar, kami sambut dengan tangan terbuka. Tidak ada paksaan. Kebenaran akan datang kepada mereka yang sungguh mencarinya." Kalimat itu begitu damai, begitu tulus, hingga membuat dada Yuanjing sedikit bergetar. Tapi ia segera menepisnya dalam hati. Dia hanya lebih pandai berpura-pura, pikirnya. "Aku tidak boleh terpengaruh oleh keramahan semu." Setiap pekan, Yuanjing hadir dalam kelas-kelas kajian dasar Islam yang dipimpin Han. Ia duduk di barisan depan, mencatat, bertanya, dan kadang berdiskusi cukup mendalam. Ia membahas tentang tauhid, kehidupan para nabi, makna ibadah, hingga konsep akhirat. Dalam setiap diskusi, Han menjawab dengan tenang, tanpa sedikit pun menunjukkan kesombongan intelektual. Di mata Han, Yuanjing adalah seorang spiritualis tulus yang sedang dalam pencarian. Seorang pencari cahaya yang tersesat di antara awan dogma, dan kini mulai melihat cahaya kebenaran. Han bahkan memperkenalkannya kepada beberapa murid seniornya, dan mengundangnya untuk hadir dalam diskusi-diskusi tertutup. "Yuanjing ini orang yang rendah hati dan berpikiran terbuka," kata Han kepada salah satu pengikutnya. "Bayangkan, seorang biksu terkenal datang untuk belajar. Ini bentuk keberanian dan keikhlasan dalam mencari Tuhan." Yuanjing mendengar pujian-pujian itu. Ia mengangguk, tersenyum, dan berterima kasih. Tapi dalam hati, ia mencatat semuanya sebagai kelemahan. "Mereka mudah percaya. Mereka mengira aku tulus. Ini justru akan mempermudah rencanaku." Namun, waktu terus berjalan, dan apa yang awalnya hanya sandiwara mulai menyisakan celah. Di sela-sela pertemuan, Han kerap berbagi kisah hidupnya secara pribadi. Tentang masa mudanya yang jauh dari agama, tentang perjalanannya mencari makna hidup, hingga akhirnya menemukan Islam dalam kesunyian perpustakaan tua di masa kuliah. Ia menceritakan bagaimana Islam mengajarkan untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian, tapi dengan akhlak dan ilmu. "Kalau saya dulu dijauhi karena jadi Muslim," ucap Han suatu hari, "saya ingin Islam justru jadi jembatan, bukan tembok. Saya percaya, jika kita memperlakukan orang lain dengan baik, mereka akan penasaran dari mana datangnya kebaikan itu." Yuanjing tidak menjawab. Ia hanya menatap Han dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya, ia tidak bisa membalasnya dengan pikiran sinis. Sebagian kecil dalam dirinya bertanya, bagaimana jika orang ini benar-benar tulus? Hari demi hari, hubungan mereka semakin akrab. Han mulai memanggilnya Saudara Yuanjing, dan kerap mengajak Yuanjing makan malam bersama setelah kajian. Dalam setiap kebersamaan itu, tidak pernah sekalipun Han menekan Yuanjing untuk masuk Islam. Tidak ada propaganda, tidak ada ajakan langsung, hanya obrolan, kisah, dan keteladanan. Yuanjing mulai merasakan keganjilan dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia sedang bermain peran. Tapi mengapa hatinya justru merasa nyaman? Mengapa ia mulai menantikan pertemuan berikutnya? Mengapa ada ketenangan yang tak ia temukan bahkan dalam meditasi terdalam di biaranya? Pada suatu malam, Yuanjing menuliskan dalam jurnalnya, Han Ruilin terlalu lembut untuk seorang musuh. Ia tidak menyerang, tapi menenangkan. Ia tidak menggurui, tapi mengajak berpikir. Aku datang untuk mencari celah, tapi yang kutemukan adalah kebeningan. Ini berbahaya. Namun, ia belum siap mengakuinya sebagai kebenaran. Egosentrisme dan ambisinya masih terlalu kuat. Dalam pikirannya, ia sudah terlalu dalam bermain, dan satu-satunya jalan keluar hanyalah menyelesaikan misi. Ia pun mulai memperlihatkan minat untuk mengucapkan syahadat. "Apakah seseorang seperti saya diperbolehkan menjadi Muslim?" tanyanya pada Han,
dengan wajah yang dibuat penuh kebimbangan. Han tersenyum lembut. Islam bukan milik bangsa atau ras. Ia milik semua yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Kau diterima, kapanpun kau siap. Tapi jangan tergesa. Biarkan hatimu memutuskan. Malam itu, lampu di kamar Yuanjing menyala lebih lama dari biasanya. Udara Guangzhou yang lembab membuat langit terasa berat, namun pikiran Yuanjing jauh lebih berat. Di hadapannya terhampar buku-buku, catatan tangan, dan lembaran-lembaran hasil riset yang telah ia kumpulkan selama berbulan-bulan. Semuanya tersusun rapi di sebuah map besar yang diberi label Proyek Inti, Simbol, dan Kesesatan. Setiap hal yang ia pelajari dari Han Ruilin, setiap ayat, setiap hadis, setiap konsep dalam Islam, ia teliti bukan untuk memahami dengan hati terbuka, tapi untuk menemukan titik serang yang paling menyakitkan. Dan titik itu ia temukan pada satu kata, Ka'bah. Dalam salah satu kajian, Han pernah menjelaskan bahwa Ka'bah bukanlah objek penyembahan, melainkan arah, kiblat, yang menyatukan seluruh umat Islam dalam salat mereka. Ia menyebut Ka'bah sebagai simbol tauhid dan persatuan umat dari segala penjuru dunia. Bagi Yuanjing, penjelasan itu justru mengukuhkan niatnya. Jika ia bisa menghina dan mencederai Ka'bah, maka ia bukan hanya menghina bangunan batu, tapi menyentuh jantung keyakinan umat Islam sedunia. Lebih dari itu, ia juga mendalami satu elemen yang sangat disucikan oleh umat, Hajar Aswad. Batu hitam yang tertanam di salah satu sudut Ka'bah, yang diyakini berasal dari surga dan dicium oleh Nabi Muhammad saat melakukan tawaf. Ia tahu betapa sakralnya batu itu bagi umat Islam. Ini dia, gumam Yuanjing sambil menatap foto Hajar Aswad yang ia unduh dari internet. Simbol kesucian yang tidak masuk akal, dan ini akan menjadi pusat dari aksiku. Malam-malam berikutnya, ia mulai menyusun rencana. Ia harus masuk Islam secara formal, agar punya alasan sah untuk melakukan haji. Setelah itu, ia bisa masuk ke dalam kompleks Masjidil Haram dan menyelinap dalam kerumunan jamaah. Saat orang-orang khusyuk beribadah, ia akan meludahi Hajar Aswad dan menghina Ka'bah di depan umum. Ia tahu perbuatannya akan memicu amarah besar. Tapi justru itu tujuannya, memecah, memicu konflik, dan menciptakan kekacauan global. Ia membayangkan dampaknya. Video dirinya menghina Ka'bah akan viral, media akan heboh, dan umat Islam di seluruh dunia akan merasa terhina. Ia yakin kejadian itu akan menggores luka yang dalam, bahkan mungkin menimbulkan keretakan kepercayaan antar umat beragama. Namun, satu hal yang belum ia sadari adalah bahwa hatinya mulai retak dari dalam. Dalam diam, setiap kali ia mendengar lantunan ayat suci dari Han Ruilin, ada bagian dari dirinya yang tidak bisa menolak keindahannya. Dalam setiap salam yang ia terima dari jamaah masjid, ada kehangatan yang tidak ia temukan di tempat lain. Tapi ia terus menyangkal. Semua ini manipulasi psikologis, ujarnya dalam hati. Aku harus fokus pada misiku. Aku tidak boleh melemah. Agar rencananya berjalan sempurna, Yuanjing mulai mengikuti proses formal menjadi mualaf. Ia berpura-pura mengalami penjerahan, dan Han, yang benar-benar mempercayainya, menyambutnya dengan penuh haru. Di depan puluhan jamaah, dengan mata berkaca-kaca, Yuanjing mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tangis dan takbir memenuhi ruangan. Selamat datang, saudaraku, bisik Han sambil memeluknya. Pelukan itu, yang hangat dan tulus, justru membuat Yuanjing beku. Untuk sesaat, ia merasa bersalah. Tapi ia segera mengusir rasa itu. Aku sudah sejauh ini. Tidak ada jalan mundur. Tak lama setelah itu, ia mulai mengurus keperluan haji. Karena status barunya sebagai mualaf, komunitas masjid bahkan membantu menggalang dana agar ia bisa berangkat ke Tanah Suci. Semua orang bergembira, mereka menyebutnya sebagai tanda hidayah, padahal yang mereka bantu adalah seorang penyusup. Hari keberangkatan pun semakin dekat.
Yuan Jing menyembunyikan semua niat kotornya di balik wajah lembut dan tutur yang sopan. Ia bahkan menghafal sebagian surah-surah pendek, meniru gerakan salat, dan menjawab salam dengan lancar. Tidak ada satupun orang yang curiga bahwa niat sejatinya adalah merusak, bukan menyucikan. Di malam terakhir sebelum keberangkatan ke Mekah, Yuan Jing duduk sendiri di balkon masjid, menatap bulan yang menggantung di langit. Ia membuka Al-Quran kecil yang diberikan Han Ruilin sebagai hadiah. Ia membukanya secara acak, dan matanya jatuh pada ayat. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat, dan menyediakan bagi mereka azab yang menghinakan. Quran Surat Al-Ahzab 57. Entah mengapa, kali ini hatinya terasa bergetar. Tidak seperti biasanya, ayat itu menancap dalam. Dan untuk sesaat, untuk pertama kalinya, Yuan Jing merasa takut. Tapi bukan takut gagal, melainkan takut salah. Namun, ia segera menutup kitab itu. Ia berdiri, menarik napas dalam, dan berbisik pelan. Segalanya sudah disiapkan. Tidak ada lagi waktu untuk keraguan. Pagi itu, halaman masjid pusat di Guangzhou tampak berbeda dari biasanya. Ratusan jamaah berkumpul dengan wajah penuh harap dan rasa penasaran. Wartawan dari media lokal dan internasional berdiri dengan kamera dan mikrofon, siap melaporkan sebuah momen yang disebut-sebut sebagai peristiwa bersejarah bagi toleransi antaragama. Sebab hari itu, Yuan Jing, biksu terkenal dari Cina, akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berita tentang keputusannya masuk Islam telah menyebar dalam hitungan jam, menyulut kehebohan global. Di media sosial, tagar biksu masuk Islam menjadi trending. Di kanal berita internasional, para pengamat spiritual, politik, bahkan akademisi agama mulai menafsirkan dampaknya. Tak sedikit yang terkejut, bahkan menolak percaya. Bagaimana mungkin seorang tokoh sebijak Yuan Jing, yang selama puluhan tahun menjadi panutan spiritual Buddha, kini berpindah keyakinan ke Islam, agama yang selama ini sering ia kritik secara halus dalam ceramah-ceramahnya? Di sisi lain, komunitas Muslim justru menyambut berita ini dengan sukacita. Bagi mereka, ini adalah tanda kemenangan dakwah damai, khususnya dakwah yang dibawa Han Ruilin. Dalam diam, sebagian orang mulai menyebut Han sebagai penuntun hidayah bagi Yuan Jing. Tapi Han sendiri tetap rendah hati dan berkata, "Saya hanya perantara. Hidayah adalah milik Allah." Ketika Yuan Jing melangkah ke panggung kecil di tengah halaman masjid, suasana hening. Ia mengenakan gamis putih sederhana dan sorban kecil yang baru diberikan padanya oleh panitia masjid. Wajahnya tenang, tubuhnya tegap. Tapi di dalam dadanya, badai berkecamuk. Ia menatap lautan manusia di hadapannya, wajah-wajah tulus yang mengira ia benar-benar akan memulai kehidupan baru. Di hadapannya berdiri Han Ruilin, tersenyum dengan penuh harap, seolah berkata, "Akhirnya kamu pulang." Yuan Jing menelan ludah. Di kepalanya, semua sudah terencana. Ia akan bersyahadat di sini, secara publik, agar terekam kamera dan menjadi berita besar. Ia akan masuk Islam dengan niat tersembunyi, bukan untuk menjadi Muslim sejati, tetapi untuk menjalankan misinya menghina Ka'bah dari posisi paling dekat dan paling menyakitkan, sebagai mualaf. Dan saat semua telah siap, Han mendekat, lalu membisikkan 2 kalimat syahadat di telinga Yuan Jing dengan lembut. Dengan suara tegas dan lantang, di hadapan kamera, jamaah, dan para saksi lintas agama, Yuan Jing mengucapkan, "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Suara takbir menggema. Beberapa orang meneteskan air mata. Beberapa wartawan bahkan menunduk, menyadari mereka sedang menyaksikan peristiwa besar. Han Ruilin memeluknya erat. "Selamat datang dalam keluarga besar Islam. Kau kini saudara kami." Yuan Jing membalas pelukan itu, kaku, namun cukup meyakinkan. Dalam hatinya, ia bergumam, "Aku akan jadi mimpi buruk kalian dari dalam."
Namun, ketika ia melepas pelukan itu dan melihat senyum-senyum di sekelilingnya, senyum yang tulus, tanpa syarat, tanpa kecurigaan, ada sesuatu yang menusuk hatinya. Dia melihat seorang ibu tua menangis sambil berdoa. Seorang anak kecil melambai padanya, dan pemuda-pemudi yang berkata, "Selamat datang, Guru." Kata itu, "Guru," tidak dilontarkan dengan sinis, tapi penuh hormat. Mereka tak peduli siapa dia sebelumnya. Baginya, hari ini, dia adalah saudara seiman. Dan untuk pertama kalinya, topeng yang ia kenakan mulai terasa menyakitkan. Tapi ia tetap melanjutkan rencananya. Hari itu, ia membuat pidato singkat. "Saya datang bukan karena kalah dalam keyakinan, tapi karena hati saya mulai bertanya." Dan jawaban itu saya temukan dalam Islam, yang tidak memaksa, tapi memeluk. Saya berterima kasih kepada Ustadz Han Ruilin, yang tidak pernah membenci keyakinan saya, namun menunjukkan jalan lewat akhlaknya. Pidato itu disambut dengan tepuk tangan dan linangan air mata. Di mata dunia, ini adalah mualaf paling monumental abad ini. Namun di dalam diri Yuanjing, dua suara kini mulai saling bertarung. Satu suara berkata, "Kau berhasil. Kau masuk ke dalam. Sekarang lanjutkan misimu." Tapi suara lain, lebih lembut namun terus berbisik, "Bagaimana jika semua ini bukan kebetulan?" Setelah acara selesai, Yuanjing duduk sendiri di sudut masjid. Seorang remaja datang menghampirinya dan berkata polos, "Saya selalu kagum pada Anda. Tapi sekarang saya lebih bangga karena Anda telah menjadi Muslim. Semoga Allah memberkati Anda." Remaja itu pergi begitu saja. Tapi kata-katanya menancap seperti paku di hati Yuanjing. Apakah aku benar-benar akan menghancurkan hati-hati yang mempercayaiku? Namun malam itu, ia kembali ke kamarnya, membuka jurnalnya, dan menulis. Target berhasil. Pintu masuk telah dibuka. Hanya tinggal eksekusi di Tanah Suci. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Bandara Internasional Beijing dipadati jamaah haji dari berbagai provinsi. Di antara lautan manusia yang mengenakan pakaian ihram putih bersih, berdiri sosok yang mencolok, Yuanjing, mantan biksu Buddha yang kini dikenal luas sebagai mualaf paling kontroversial di dunia. Ia bergabung dalam rombongan haji bersama puluhan jamaah muslim dari negaranya, dan sejak awal, semua mata tertuju padanya. Namun Yuanjing tampil tenang. Ia tersenyum, menyapa jamaah lain dengan sopan, dan menunduk penuh hormat saat diajak berbincang. Dalam pesawat, ia membaca buku saku manasik haji seperti orang awam lainnya. Ia bahkan mencatat dengan teliti setiap rukun dan wajib haji yang harus dilakukan. Tak ada yang tahu bahwa di balik wajah khusyuk dan sorot mata tenang itu, tersembunyi niat jahat yang sudah ia tanam sejak lama. Setibanya di Jeddah, suasana spiritual yang menyelimuti setiap jamaah semakin terasa. Semua orang memuji-muji Allah, menangis, dan bersyukur. Beberapa jamaah mendekati Yuanjing, meminta berfoto, atau sekadar menyalaminya sambil berkata, "Semoga haji Anda mabrur, Ustadz Yuanjing." Panggilan Ustadz itu membuat hatinya berdesir, bukan karena bangga, tapi karena tidak nyaman. Ia tidak mengerti kenapa setiap kalimat doa yang ia dengar semakin hari terasa lebih berat baginya. Seakan-akan setiap ucapan kebaikan adalah cambuk bagi niat buruknya. Namun Yuanjing tetap melangkah. Di dalam pikirannya, semuanya harus dilakukan dengan sempurna. Ia harus terlihat seperti mualaf sejati yang taat, agar tidak menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Ia sudah menetapkan rencananya. Pada saat tawaf, ketika dirinya paling dekat dengan Hajar Aswad, ia akan melakukan aksinya, meludahi batu suci itu di depan umum, lalu mengucapkan kalimat penghinaan terhadap Ka'bah. Ia tahu, aksinya bisa berujung pada kematian. Tapi justru itu yang ia cari, kekacauan, ledakan emosi umat, dan kehancuran simbolik terhadap Islam dari orang dalam. Tapi satu hal yang belum ia perhitungkan dengan matang,
Apa yang akan terjadi pada hatinya ketika ia benar-benar berada di depan Ka'bah? Setelah beberapa hari di Mekah, rombongan Yuan Jing mulai melakukan umrah wajib. Ia mengenakan pakaian ihram layaknya jamaah lain. Di sepanjang perjalanan menuju Masjidil Haram, ia terus menatap ke depan, menjaga fokus, menekan keraguan, dan mengingatkan dirinya bahwa semua ini hanya misi, bukan ibadah. Namun ketika ia memasuki kompleks Masjidil Haram dan melihat Ka'bah untuk pertama kalinya, ia terdiam. Tubuhnya membeku. Langkahnya berhenti. Di hadapannya, berdiri bangunan hitam sederhana, tapi penuh wibawa. Suara tangis, zikir, dan lantunan ayat suci terdengar dari segala arah. Ribuan orang mengelilinginya dengan penuh cinta dan haru, mengangkat tangan dengan doa yang seakan berasal dari lubuk jiwa terdalam. Yuan Jing menggenggam kain ihramnya kuat-kuat. Napasnya tercekat. Ini hanya bangunan. Bisiknya dalam hati, berusaha menolak gelombang emosi yang tiba-tiba datang tanpa undangan. Tapi semakin ia menatap Ka'bah, semakin hancur benteng emosinya. Entah kenapa, ia merasa seperti ditelanjangi oleh sesuatu yang tak terlihat. Semua tipu muslihatnya, kebenciannya, dan niat kotornya terasa konyol dan kecil di hadapan rumah yang disebut-sebut sebagai Baitullah, rumah Allah. Ia berusaha berpaling, tapi tubuhnya tetap berdiri kaku. Di sisi lain, para jamaah menangis sambil berdoa, memohon ampunan, dan memuji Tuhan. Seorang pria tua di sebelahnya menepuk pundaknya dan berkata, "Pertama kali melihat Ka'bah memang seperti itu." Ya, seolah-olah sedang menyapa langsung ke dalam dada. Yuan Jing tak menjawab. Ia hanya menunduk, dan untuk pertama kalinya, matanya basah bukan karena sandiwara. Malam itu di hotel, ia tidak tidur. Ia duduk di depan jendela, memandangi Masjidil Haram dari kejauhan. Di tangannya, kitab kecil panduan manasik haji terbuka pada halaman yang membahas tentang tawaf dan Hajar Aswad. Ia membaca dengan perlahan. Hajar Aswad adalah batu dari surga. Nabi Muhammad menciumnya, dan para sahabat mengikutinya sebagai bentuk cinta dan penghormatan. Bukan kepada batu, tapi kepada sunnah Rasulullah dan ketaatan pada Allah. Yuan Jing menutup kitab itu perlahan. Dadanya sesat. Apakah ini semua salah? Apakah selama ini aku hanya ingin menghancurkan sesuatu yang justru mengandung kebenaran yang tak ku mengerti? Langit Makkah masih gelap ketika rombongan jamaah mulai memadati pelataran Masjidil Haram. Udara sejuk dini hari diselimuti oleh suara lantunan talbiyah dan zikir yang tak putus-putus. Yuan Jing berjalan perlahan, menyatu dengan rombongan, mengenakan pakaian ihramnya dengan sempurna. 7 kali putaran tawaf telah dia hafal di luar kepala. Di tangan kanannya tergenggam tasbih kecil, sekadar pelengkap, agar ia tampak seperti mualaf yang khusyuk menjalani ibadahnya. Di dadanya, jantungnya berdebar kencang. Bukan karena spiritualitas, tapi karena misi besar yang akan segera ia eksekusi. Hari ini adalah puncak dari rencananya. Hari ini, ia akan menciptakan luka terbesar dalam sejarah umat Islam modern dengan melakukan penodaan simbol suci umat Muslim tepat di jantungnya, Ka'bah dan Hajar Aswad. Di antara ribuan jamaah yang bertawaf, Yuan Jing menanti saat paling tepat. Ia telah memperkirakan posisi Hajar Aswad berdasarkan denah yang ia pelajari berhari-hari. Ia tahu bahwa jalur akan melambat di sekitar sudut itu, karena banyak orang berusaha mencium atau melambaikan tangan ke arah batu tersebut. Putaran pertama berlalu. Yuan Jing berusaha tetap tenang. Wajahnya serius, matanya menunduk. Tak satu pun orang mencurigainya. Bahkan seorang jamaah dari Malaysia sempat menepuk pundaknya dan berkata, "Mabrur." "Ya, Ustadz." Ia hanya mengangguk. Putaran kedua dan ketiga berjalan dengan lancar. Tapi dalam hatinya, terjadi pertempuran yang sengit. Sebagian dirinya mulai gemetar, bukan karena takut gagal, tapi karena ia tak yakin lagi mengapa ia harus melakukan semua ini. Namun suara dalam pikirannya berteriak,
Ini bukan soal kamu. Ini soal misi. Kamu sudah sejauh ini. Tidak ada jalan kembali. Putaran keempat, kelima, keenam. Dan akhirnya, di putaran ketujuh, ia mendekati titik itu. Hajar Aswad. Orang-orang di sekelilingnya menengadahkan tangan. Beberapa mencium batu suci itu yang dijaga oleh petugas agar kerumunan tidak berdesakan. Yuan Jing berhasil maju ke posisi yang sangat dekat. Dadanya bergemuruh. Ia tahu saatnya telah tiba. Dalam sepersekian detik, Yuan Jing berdiri di atas pijakannya, menengadah ke langit, lalu berteriak lantang. Ini berhala. Ini penipuan terbesar. Kalian sembah batu, bukan Tuhan. Sontak, ratusan kepala menoleh padanya. Suara zikir terputus. Kekagetan menyebar dalam sekejap. Sebelum ada yang sempat bereaksi, Yuan Jing meludahi Hajar Aswad dengan gerakan cepat. Ludahnya jatuh di sekitar batu suci itu, sebuah penghinaan yang langsung memicu kekacauan luar biasa. Astagfirullah. Tangkap dia. Penista agama. Ya Allah, lindungi tempat suci ini. Teriakan menggema dari segala arah. Beberapa jamaah langsung berusaha mendekat, tapi petugas keamanan bertindak sigap. Dalam hitungan detik, Yuan Jing ditangkap dan dijatuhkan ke lantai oleh 5 petugas Masjidil Haram. Ia tidak melawan. Ia hanya menatap Ka'bah sambil terengah-engah. Tapi untuk alasan yang bahkan tidak ia pahami, air matanya mulai jatuh. Kenapa aku melakukan ini? Bisiknya lirih, meski tak terdengar oleh siapapun. Sementara itu, jamaah mulai menangis. Beberapa memeluk satu sama lain. Para petugas segera membersihkan area sekitar Hajar Aswad dengan cepat dan teliti. Membasuh batu itu dengan air zam-zam dan kain khusus sambil membaca doa. Seluruh Mekah gempar. Dalam waktu kurang dari 10 menit, video tindakan Yuan Jing tersebar ke seluruh dunia. Media sosial meledak. Berita darurat menyebutnya sebagai insiden penistaan terparah di Tanah Suci dalam dekade terakhir. Sebagian masyarakat menyerukan agar pelaku dihukum mati. Para ulama di berbagai negara mengecam keras tindakan tersebut. Demonstrasi pecah di beberapa negara mayoritas Muslim. Bahkan sebagian kalangan non-Muslim turut mengecam Yuan Jing karena menghina tempat suci dan memicu konflik keagamaan. Namun di balik layar, otoritas keamanan Saudi bertindak profesional. Yuan Jing ditahan, diinterogasi, dan diselidiki latar belakangnya secara menyeluruh. Han Ruilin yang mendengar kabar ini langsung terpukul. Ia hanya bisa terdiam ketika menyaksikan video Yuan Jing berteriak dan meludahi Hajar Aswad. Ya Allah, ternyata dia benar-benar. Ia menutup wajahnya, menahan air mata. Bukan karena marah, tapi karena kecewa dan hancur. Selama ini, ia percaya bahwa ketulusan bisa menembus hati siapapun, termasuk orang sekeras Yuan Jing. Tapi ternyata, ia telah ditipu. Pagi itu, dunia bangun dalam amarah. Video berdurasi kurang dari 1 menit menampilkan seorang pria berwajah Asia meludahi Hajar Aswad dan meneriakkan hinaan terhadap Ka'bah. Telah menyebar ke seluruh penjuru dunia dalam hitungan jam. Potongan video itu diunggah oleh salah satu jamaah haji dan langsung menyulut kemarahan yang tidak terbendung. Nama pelakunya langsung terungkap, Yuan Jing, seorang mantan biksu terkenal asal Tiongkok yang sebelumnya membuat heboh dunia karena keputusannya masuk Islam. Sebelum insiden ini, dunia memujinya sebagai simbol toleransi, perdamaian lintas agama, bahkan disebut-sebut sebagai jembatan spiritual antara Timur dan Islam. Tapi kini, semua itu berubah jadi bara. Di media sosial, tagar hukum Yuan Jing, penista tanah suci, dan Safara Main menduduki jajaran trending global. Komentar membanjiri berbagai platform. Ini bukan sekadar penghinaan terhadap batu. Ini penghinaan terhadap seluruh umat Islam. Kami menuntut hukuman mati. Ini bukan hanya penistaan, ini teror spiritual. Di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia,
Pakistan, Bangladesh, Mesir, dan Turki, masa turun ke jalan. Ribuan orang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Arab Saudi, menuntut agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Di Jakarta, puluhan ribu orang memenuhi kawasan Monas sambil membawa spanduk bertuliskan, "Darahmu halal wahai penista." Di Islamabad, massa membakar patung boneka bertuliskan nama Yuan Jing, menyerukan eksekusi. Di Kairo, Al-Azhar mengecam tindakan Yuan Jing sebagai penistaan paling biadab terhadap kesucian Islam dalam 1 abad terakhir. Bahkan di beberapa kota kecil, umat Islam menyerang vihara-vihara karena tidak bisa membedakan antara ajaran Buddha yang damai dan tindakan pribadi Yuan Jing. Gelombang anarki mulai merebak. Meskipun banyak ulama dan tokoh Islam mencoba menenangkan umat agar tidak menodai perjuangan mereka dengan kekerasan membabi buta. Sementara itu, pemerintah Arab Saudi bergerak cepat. Mereka mengadakan konferensi pers di Riyadh, dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, perwakilan otoritas Masjidil Haram, serta pejabat tinggi keamanan. Juru bicara menyampaikan, "Kami mengutuk keras tindakan penistaan ini. Pelaku telah diamankan. Penyelidikan mendalam sedang berlangsung. Kami menjamin tempat suci umat Islam akan tetap dijaga kehormatannya. Pelaku akan diproses sesuai syariat dan hukum yang berlaku di Kerajaan Arab Saudi." Keputusan ini menenangkan sebagian umat. Namun seruan untuk hukuman mati tetap menggema di mana-mana. Globe Eropa, Afrika, dunia internasional bereaksi. Beberapa pemerintah asing ikut angkat bicara. Tiongkok segera menyatakan bahwa Yuan Jing telah meninggalkan posisinya sebagai biksu sejak lama dan tindakannya adalah murni tanggung jawab pribadi. Mereka menolak dikaitkan secara institusional. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa meminta agar proses hukum dilakukan secara adil, meskipun banyak tokoh masyarakat Barat juga mengecam tindakan Yuan Jing sebagai penghinaan yang tidak bisa dibenarkan dalam konteks apapun. PBB melalui Dewan Hak Asasi Manusia menyatakan keprihatinan, terutama atas potensi kekerasan dan balas dendam di luar proses hukum yang sah. Masjid Suara dari para ulama. Di tengah gelombang kemarahan yang mendunia, banyak ulama mencoba mengembalikan perspektif umat agar tetap dalam koridor syariat. Kita memang terluka, tapi kita tidak boleh menanggapi penghinaan terhadap Islam dengan melukai ajaran Islam sendiri, ujar Syekh Abdul Malik dari Madinah dalam khutbah Jumatnya. Ka'bah tidak akan jatuh karena satu orang meludah. Tapi iman kita bisa jatuh jika membiarkan diri dikendalikan oleh amarah, kata Ustadz Hanruilin dalam wawancaranya yang disiarkan secara live di salah satu stasiun televisi Timur Tengah. Wawancara Han membuat banyak orang terdiam. Ia tampak tenang, meski jelas terpukul secara pribadi. Saat ditanya apakah ia merasa bersalah karena telah membuka pintu kepada Yuan Jing, Han menjawab, "Saya memilih untuk percaya. Dan saya tidak akan pernah menyesali kepercayaan itu. Karena saya percaya, kebaikan yang tulus tak pernah sia-sia, meski dibalas dengan pengkhianatan." Pernyataan Han dipuji oleh banyak tokoh agama dan masyarakat sipil. Ia dianggap sebagai suara moderat di tengah badai emosi. Namun, tidak semua orang bisa bersabar. Di sejumlah tempat, kelompok ekstremis mulai menggunakan kejadian ini sebagai bahan bakar kebencian. Mereka menyebarkan propaganda untuk melakukan balas dendam bukan hanya terhadap Yuan Jing, tetapi terhadap komunitas yang tidak ada hubungannya dengan insiden itu. Anarki mulai tak terkendali. Penjara di Mekah itu dingin dan sunyi. Yuan Jing ditempatkan di sebuah sel isolasi yang kecil, dengan jendela berjeruji kecil yang hanya memperbolehkan sedikit cahaya matahari masuk. Suara riuh dunia luar, teriakan massa, dan gelombang protes yang membara, hanya samar terdengar dari balik dinding batu yang tebal. Hari-hari yang ia lalui di dalam penjara seakan melebur menjadi waktu yang membeku. Tak ada yang bisa mengalihkan pikirannya kecuali dirinya sendiri. Di sanalah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Yuan Jing benar-benar bertemu dengan dirinya sendiri. Tanpa topeng, tanpa tipu daya.
Kesendirian itu memaksanya merenung panjang. Ia mulai menelisik kembali semua yang pernah ia pelajari tentang spiritualitas, tidak hanya sebagai seorang biksu Buddha, tapi juga sebagai orang yang selama ini berpura-pura menjadi Muslim. Semua retorika kebencian dan permusuhan yang dulu ia tanam kini terdengar hampa di dalam hatinya. Ia teringat bagaimana Han Ruilin, ustadz yang selama ini dibencinya dalam diam, memperlakukannya dengan begitu lembut dan sabar. Dalam setiap pertemuan mereka, Han tidak pernah menunjukkan sedikit pun rasa curiga atau kebencian. Justru, Han selalu mengajaknya berdiskusi dengan penuh penghormatan, menjawab setiap pertanyaan yang ia ajukan dengan penuh kesabaran dan ketulusan. "Mengapa aku begitu kejam padanya?" pikir Yuanjing dengan getir. "Mengapa aku membalas kebaikannya dengan kebencian dan penghinaan?" Perasaan bersalah mulai merayapi jiwa Yuanjing. Ia menyadari, selama ini ia menolak bukan hanya Islam, tapi juga kebenaran yang ada dalam ajaran tersebut. Ia pun mulai merasakan kerinduan yang aneh, sebuah dorongan batin untuk memahami lebih dalam. Di sela kesunyian, ia mengambil sebuah Al-Quran yang diserahkan kepadanya oleh petugas penjara setelah insiden. Awalnya, ia hanya membuka halaman secara acak, membaca beberapa ayat tanpa sepenuh hati. Tapi seiring berjalannya waktu, ia mulai membaca dengan serius. Setiap kata dalam Al-Quran seolah-olah membuka pintu-pintu baru dalam hatinya yang selama ini tertutup rapat oleh prasangka dan kebencian. Ia tertegun saat membaca ayat-ayat tentang kasih sayang Allah, kesabaran, dan pengampunan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah 173. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Quran Surat Az-Zumar 53. Mata Yuanjing mulai berkaca-kaca, bukan karena kesedihan semata, tapi karena kelegaan dan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya yang keras mulai melembut. Ia ingat kembali kalimat-kalimat Han yang selalu ia dengar dengan setengah hati, namun kini bergetar dalam sanubarinya. Islam adalah agama cinta dan kedamaian. Yang penting bukanlah simbolnya, melainkan niat dan hati yang tulus. Di saat-saat sepi itu, Yuanjing mulai menyadari bahwa semua tindakannya selama ini hanyalah perlawanan terhadap sesuatu yang sebenarnya telah lama ia cari, kebenaran dan kedamaian batin. Ia teringat kembali saat ia berdiri di hadapan Ka'bah, saat ia merasa getaran aneh di dalam dadanya. Saat itu bukan hanya fisik yang terpaku, tapi jiwa yang sedang diuji. Kini, dalam diam penjara, dengan Al-Quran di tangan dan kenangan tentang kebaikan Han, ia mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk pembenaran, tapi untuk pengampunan. Bukan untuk membalas, tapi untuk berubah. Setiap malam, Yuanjing melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara pelan, seolah membaca mantra yang membasuh dosa dan kebencian dalam dirinya. Hari-hari dalam sel isolasi semakin lama semakin berubah maknanya bagi Yuanjing. Ia bukan lagi sosok yang penuh kebencian dan kemarahan, melainkan seorang jiwa yang tengah bergulat dengan keyakinan dan rasa penyesalan yang mendalam. Setiap malam ia berdoa, memohon ampun kepada Allah dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Ya Allah, aku bersalah besar. Aku hina, aku bodoh. Tapi aku ingin menjadi hamba-Mu yang sejati. Ampunilah aku dan tuntunlah aku di jalan Mu. Doa-doa itu keluar tanpa henti, mengalir seperti air yang membersihkan kotoran jiwa yang menumpuk selama bertahun-tahun. Suatu hari, Yuanjing mulai menulis sesuatu yang sangat penting, sebuah surat terbuka. Surat ini bukan sekadar tulisan biasa, melainkan ungkapan hatinya yang paling dalam, pengakuan kesalahan, sekaligus kesaksian tentang kebenaran Islam yang kini telah merasuk ke dalam jiwanya. Dengan pena yang bergetar, ia menuliskan kata demi kata, mengurai rasa sesal sekaligus harapan baru. Dalam surat itu, ia mengakui semua perbuatannya yang keliru, kebohongan, penghinaan, dan kebencian yang pernah ia sebarkan selama ini.
Ia meminta maaf kepada seluruh umat Islam, terutama kepada mereka yang terluka dan tersinggung oleh tindakannya. Saya, Yuan Jing, mengakui kesalahan besar saya yang telah menghina Ka'bah dan meludahi Hajar Aswad. Saya sadar bahwa perbuatan itu bukan hanya sebuah penghinaan terhadap simbol suci, tapi juga pengkhianatan terhadap kedamaian dan kasih sayang yang seharusnya menjadi inti dari setiap agama. Saya mohon maaf dari lubuk hati saya yang terdalam kepada semua umat Muslim di dunia. Namun, bukan hanya permintaan maaf yang ia sampaikan. Dalam surat itu, ia juga menegaskan bahwa selama masa penahanan dan kesendiriannya, ia telah menemukan kebenaran dan keindahan Islam yang selama ini ia tolak dan hina. Islam adalah cahaya yang menuntun saya keluar dari kegelapan kebencian. Saya kini mengikrarkan diri sebagai seorang Muslim dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan. Saya ingin hidup dengan ajaran Islam yang mengajarkan kasih sayang, kedamaian, dan pengampunan. Surat itu bukan hanya untuk mereka di luar sana, tapi juga untuk dirinya sendiri, sebagai janji yang harus ia pegang teguh. Ia tahu, pertobatan ini bukan hal yang mudah. Dunia mungkin belum siap menerima dirinya kembali. Banyak yang akan menganggapnya penipu atau pengkhianat. Tapi ia tak peduli. Ia siap menghadapi konsekuensi apapun, asalkan bisa hidup dengan hati yang bersih dan jujur. Dalam beberapa hari berikutnya, surat itu diserahkan melalui perantara kepada pihak berwenang yang kemudian membagikannya kepada publik dan media internasional. Reaksi pun beragam. Banyak umat Muslim yang terharu dan memberikan doa untuk Yuan Jing agar ia benar-benar istiqomah dalam jalan barunya. Sebagian skeptis dan sulit percaya, menganggap ini hanya trik untuk mengurangi hukuman. Namun yang jelas, surat itu memantik diskusi dan membuka peluang dialog yang lebih luas mengenai pentingnya pengampunan dan perubahan hati. Han Ruilin, yang selama ini selalu berdoa untuk perubahan Yuan Jing, membaca surat itu dengan mata berkaca-kaca. Alhamdulillah, Allah Maha Penyayang, gumamnya pelan. Ia segera menghubungi keluarga Yuan Jing dan mengatur agar mereka bisa bertemu dengan sang mantan biksu, memberikan dukungan moral dan doa agar ia tetap kuat. Di dalam hati Yuan Jing, terbit sebuah harapan baru. Ia ingin menjadi contoh nyata bahwa seseorang yang pernah tersesat bisa kembali ke jalan yang benar. Ia ingin menghapus kebencian yang pernah ia tanam, dengan menebarkan kasih sayang dan pengetahuan Islam yang sebenar-benarnya, terutama di tanah asalnya. Setelah menjalani masa hukuman dan menjalani proses panjang pertobatan, akhirnya Yuan Jing dibebaskan dari tahanan dengan pengawasan ketat dan janji akan terus memperbaiki diri. Ia meninggalkan tanah suci Mekah dengan hati yang penuh harapan, sekaligus doa agar bisa memulai lembaran baru dalam hidupnya. Ketika pesawat mendarat di Bandara Internasional Beijing, Yuan Jing menginjakkan kaki di tanah airnya yang pernah ia tinggalkan dengan segudang luka batin. Namun, kali ini ia bukan lagi biksu yang dikenal luas dengan julukan sang pendeta bijaksana yang keras dan penuh kebencian. Ia adalah seorang pria baru yang telah memeluk Islam dengan tulus dan siap menjalani kehidupan yang berbeda. Langkah pertamanya adalah mengubah namanya menjadi Ibrahim Yuan Jing, sebagai simbol keikhlasan dan penyerahan diri kepada jalan Islam yang baru ia pilih. Nama baru ini bukan sekadar label, melainkan identitas baru yang ingin ia bangun dari awal. Kembali ke komunitas selamanya bukan hal yang mudah. Banyak yang mengingat wajah lama Yuan Jing, sosok yang dulu sering menyerang agama Islam dalam ceramah-ceramahnya. Banyak pula yang skeptis terhadap perubahan mendadaknya. Bahkan beberapa mantan pengikutnya menyuarakan penolakan dan kecurigaan. Namun Ibrahim tidak gentar. Ia sadar bahwa perubahan hati dan keimanan tidak cukup hanya dinyatakan dalam kata-kata, tetapi harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Dengan penuh kesabaran, ia mulai berdakwah secara damai dan pelan-pelan. Ia mengunjungi rumah-rumah, bertemu langsung dengan orang-orang yang dulu menjadi pengikutnya, dan mengajak mereka berdiskusi tanpa sikap menghakimi atau memaksakan kehendak. Ibrahim berbagi kisah perjalanan spiritualnya dengan jujur, tanpa menyembunyikan kesalahan dan kebencian masa lalunya.
Ia berbicara tentang bagaimana Islam mengajarkan cinta kasih, pengampunan, dan kedamaian batin, dan bagaimana ia merasakan perubahan dalam dirinya yang tak pernah ia alami sebelumnya. Cerita itu menggetarkan hati beberapa pendengarnya. Perlahan tapi pasti, beberapa orang mulai membuka hati mereka, bahkan ada yang mulai tertarik mempelajari Islam dengan niat yang tulus. Ia juga aktif mengadakan pertemuan kecil, di mana ia mengajak para mantan pengikut dan masyarakat luas untuk berdialog, bertukar pikiran, dan saling mengenal lebih baik. Ibrahim menegaskan bahwa dakwahnya bukan untuk memaksa siapapun memeluk Islam, tapi untuk mengajak memahami dan hidup berdampingan secara harmonis. Kegiatan itu mendapat perhatian dari beberapa lembaga keagamaan di Cina. Mereka melihat perubahan nyata dalam diri Ibrahim dan mulai mengundangnya untuk berbicara dalam seminar-seminar interfaith dan dialog lintas agama. Meski awalnya skeptis, banyak kalangan yang terkesan dengan ketulusan dan keteguhan Ibrahim. Salah satu momen penting dalam perjuangannya adalah ketika Ibrahim mengunjungi vihara tempat ia pernah meniti jalan spiritual sebagai biksu. Dengan penuh rasa hormat, ia bertemu kembali dengan beberapa mantan rekan seagama lamanya. Di sana, Ibrahim berbicara tentang pentingnya menjaga toleransi, saling menghargai, dan bagaimana ia kini menemukan kedamaian dalam Islam. Momen itu menjadi bukti nyata bahwa perbedaan agama bukanlah penghalang untuk saling menghormati, bahkan menjadi titik awal untuk berdialog dan belajar satu sama lain. Namun, Ibrahim juga menghadapi tantangan berat. Ada kalangan yang terus menganggapnya pengkhianat, bahkan mengancam keselamatan dirinya dan keluarganya. Tapi ia tidak goyah. Dengan keyakinan baru dan dukungan komunitas Muslim yang mulai tumbuh, ia terus melangkah. Perjalanan Ibrahim untuk memperbaiki nama dan menyebarkan pesan damai Islam di tanah airnya berjalan lambat tapi pasti. Ia belajar bahwa perubahan sejati membutuhkan waktu dan ketulusan yang terus-menerus. Waktu terus bergulir, dan perubahan Ibrahim Yuanjing semakin nyata dan terasa dalam komunitasnya. Dari seorang biksu yang dulu penuh kebencian dan permusuhan terhadap Islam, ia kini menjadi sosok yang dikenal sebagai penyeru kedamaian dan pengamal ajaran Islam yang tulus. Beberapa mantan pengikutnya, yang dahulu setia mendengarkan ceramah keras dan penuh kebencian Yuanjing, mulai membuka hati mereka. Mereka terinspirasi oleh kisah perjalanan spiritual Ibrahim yang penuh liku dan kejujuran. Perlahan-lahan, banyak dari mereka mulai mempelajari Islam dengan pendekatan yang lebih terbuka dan penuh rasa hormat. Transformasi radikal yang dialami Ibrahim bukan hanya soal pindah agama. Lebih dari itu, ia menunjukkan kepada dunia bahwa manusia mampu berubah secara fundamental, melepas kebencian, dan menggantinya dengan kasih sayang serta pengampunan. Ia menjadi simbol hidup bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang dulunya membenci dan merendahkan agama lain. Dalam berbagai kesempatan, Ibrahim berbagi kisahnya secara terbuka, bukan untuk mencari perhatian atau pujian, tetapi sebagai peringatan dan pelajaran bagi umat manusia. Ia mengingatkan betapa bahaya kebencian dan prasangka bisa menghancurkan kedamaian dan merusak hubungan antar umat beragama. Saya pernah menjadi orang yang membenci, yang penuh dengan kebencian dan kemarahan, katanya dalam sebuah seminar antaragama. Tapi sekarang saya tahu, kebencian tidak pernah membawa kedamaian. Hidayah dan cinta kasihlah yang menyembuhkan hati dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Kisah Ibrahim Yuanjing tersebar luas, menjadi bahan diskusi di banyak forum lintas agama dan budaya. Banyak yang menjadikannya contoh nyata bahwa dialog, kesabaran, dan pengampunan adalah kunci utama dalam mengatasi konflik dan perbedaan. Ia juga menginisiasi berbagai program dakwah damai, pelatihan dialog antaragama, serta kegiatan sosial yang menghubungkan komunitas Muslim dengan masyarakat luas. Dengan sikap rendah hati, ia membangun jembatan baru untuk saling memahami dan menghormati. Dalam hati Ibrahim, perjalanan ini adalah bukti nyata kasih sayang Allah yang tak terbatas.
Ia merasa beruntung bisa diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dan membantu orang lain menemukan jalan yang benar. Pada akhirnya, cerita Ibrahim menjadi pelajaran berharga bagi dunia, bahwa kebencian hanya akan membawa kehancuran, sementara hidayah dan pengampunan mampu mengubah bahkan hati yang paling keras menjadi lembut penuh cinta. Dengan senyum tulus dan keyakinan yang tak tergoyahkan, Ibrahim melangkah maju sebagai penyeru damai, membawa pesan bahwa setiap manusia, tanpa terkecuali, punya kesempatan untuk berubah dan menemukan cahaya dalam gelapnya kehidupan.